93% pria berjalan dalam kegelapan ketika berbicara tentang ketertarikan. Mereka bergantung pada asumsi, klise yang terus diulang, dan nasihat usang untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya diinginkan wanita. Hasilnya hampir selalu sama. Kebingungan yang terus-menerus, peluang yang terlewat, dan penolakan yang jarang diungkapkan dengan kata-kata. Namun ada 7% yang beroperasi dengan cara berbeda. Apa yang dipahami oleh kelompok kecil ini, yang tidak pernah dipahami oleh sebagian besar pria, mereka memahami sistemnya, bukan dari manipulasi, melainkan dari kesadaran. Hari ini, kamu memasuki 7% itu. Kita akan menjelajahi 11 kebenaran psikologis tentang wanita yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Ini bukan trik atau strategi dangkal. Ini adalah prinsip-prinsip mendalam yang membentuk ketertarikan, koneksi sejati, dan hasrat yang nyata. Ini tentang belajar berkomunikasi dalam bahasa yang secara alami sudah dipahami oleh pikiran dan biologi mereka. Dan kita mulai dengan satu kebenaran yang sepenuhnya menantang logika tradisional. Fakta pertama, wanita jatuh cinta sebagian besar melalui indera penciuman. Ini adalah proses yang primitif dan sangat naluriah. Berbagai studi menunjukkan bahwa wanita memiliki hampir 50% lebih banyak neuron yang didedikasikan untuk indera penciuman dibandingkan pria. Ketika seorang wanita tertarik pada aroma alami tubuhmu, sebuah sinyal kecocokan genetik, ketertarikan bawah sadarnya meningkat secara signifikan. Itulah sebabnya aroma yang bersih, halus, dan autentik seringkali lebih penting daripada kalimat cerdas apapun yang bisa kamu ucapkan. Ini membawa kita pada fakta kedua. Wanita sangat tertarik pada pria yang tahu bagaimana menetapkan batasan. Batasan berfungsi sebagai struktur emosional. Pria dengan batasan yang jelas tidak dingin atau menjauh. Ia memancarkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan stabilitas batin. Ia tidak mengejar atau memohon. Ia berhubungan dari kelimpahan, bukan dari kebutuhan. Itu menciptakan rasa aman. Dia tidak harus menanggung emosimu, dan kebebasan itu memungkinkan ketertarikan berkembang. Ini bukan tentang bersikap sulit, tetapi tentang menjadi seseorang yang sulit diguncang. Fakta ketiga, seringkali seorang wanita merasakan ketertarikan jauh sebelum ia menunjukkannya. Dalam banyak kasus, ia baru mulai mempertimbangkan ketertarikan romantis setelah terlebih dahulu merasakan minat darimu. Karena penolakan langsung membawa risiko, ketertarikan biasanya dikomunikasikan melalui sinyal-sinyal halus, bukan pernyataan terbuka. Peranmu bukan untuk menginterogasi atau memaksa kejelasan. Peranmu adalah mengamati dengan saksama dan merespons dengan tenang dan percaya diri. Fakta keempat menjelaskan sesuatu yang mungkin sudah sering kamu perhatikan, tetapi jarang dibicarakan, praseleksi. Wanita secara tidak sadar lebih tertarik pada pria yang sudah diinginkan oleh wanita lain. Ini adalah jalan pintas biologis untuk menilai-nilai. Ini bukan tentang berpura-pura diminati, tetapi tentang membangun kehidupan sosial yang benar-benar kaya. Ketika kamu adalah pria yang menghargai orang lain dan juga dihargai, bahkan oleh wanita, ketertarikan muncul secara alami. Lalu bagaimana dia menguji atau mengekspresikan ketertarikannya? Disinilah fakta kelima berperan. Candaan ringan seringkali merupakan ujian terhadap struktur emosionalmu. Ketika ia menggoda atau sedikit mengejekmu, ia tidak sedang bersikap kejam. Ia sedang mengevaluasi keamanan batinmu. Apakah kamu akan runtuh? Apakah kamu akan defensif? Respons yang seimbang adalah mengikuti permainan dengan humor santai, senyum tenang, balasan ringan. Itu menunjukkan bahwa stabilitas batinmu tidak rapuh. Apa yang tadinya sebuah ujian berubah menjadi momen koneksi yang autentik. Fakta keenam, bahasa utamanya dalam banyak kasus adalah bahasa nonverbal. Kata-kata hanyalah permukaan. Perhatikan tubuhnya. Apakah ia menghadap ke arahmu? Apakah ia mempertahankan kontak mata 1 detik lebih lama dari biasanya? Apakah ada sentuhan ringan yang terasa hampir tidak disengaja? Sinyal-sinyal ini adalah pikiran sadar yang mengizinkan ketertarikan bawah sadar untuk muncul. Mempelajari hal ini membebaskanmu dari menebak-nebak dan memungkinkanmu bergerak dengan arah dan kejelasan.
Fakta ketujuh adalah kunci utama menuju keintiman. Berikan pujian dengan niat, bukan secara otomatis. Perhatikan detailnya. Pilihan aksesorinya, cara ia mengungkapkan ide yang dalam, atau cara uniknya memandang dunia. Bahkan pujian yang lebih intim bukan hanya soal fisik, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan. Pesan tersiratnya jelas, aku melihat pikiran di balik siapa dirimu. Ini membawa kita langsung ke fakta ke-8, dasar dari segalanya. Bagi sebagian besar wanita, koneksi emosional adalah pintu masuk utama. Ketertarikan fisik seringkali muncul sebagai konsekuensi dari rasa aman emosional dan keselarasan intelektual. Kamu tidak menciptakannya dengan berakting, tetapi dengan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Tanyakan makna di balik ceritanya. Dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab. Inilah caramu berhenti menjadi sekadar pilihan dan menjadi tujuan. Fakta kesembilan, teman-temannya adalah penasihatnya. Pendapat mereka bukan suara latar, melainkan informasi yang relevan. Membangun hubungan yang hormat dan tulus dengan mereka bukanlah upaya untuk pamer. Itu adalah tanda kecerdasan sosial dan kesadaran emosional. Ini menunjukkan bahwa kamu memahami bahwa dia tidak hidup secara terisolasi, tetapi dalam jaringan sosial yang bermakna. Fakta ke-10 berfungsi sebagai filter praktis. Waspadai kencan transaksional. Persentase yang cukup besar dari wanita mengakui menerima ajakan kencan hanya demi makan gratis atau keuntungan lainnya. Lindungi waktu dan energimu dengan memulai pertemuan awal yang berinvestasi rendah namun berkoneksi tinggi. Kopi berjalan santai. Ini menyaring ketertarikan yang nyata padamu, bukan pada sumber dayamu. Dan akhirnya, fakta ke-11. Ketika seorang wanita sedang kesal, ia membutuhkan kehadiran, bukan solusi. Naluri pria biasanya ingin memperbaiki masalah. Respons yang lebih dewasa adalah terhubung secara emosional. Ketika ia menjauh, seringkali itu adalah sebuah ujian. Apakah kamu akan merespons dengan kesabaran dan empati, atau dengan frustrasi dan penarikan diri? Mendengarkan dengan tenang, tanpa terburu-buru memperbaiki, membangun kepercayaan lebih besar daripada gestur besar apapun. Mengatakan, itu terdengar sulit, ceritakan lebih banyak. Menciptakan ikatan yang jauh lebih dalam daripada nasihat yang tergesa-gesa. 11 kebenaran ini bukan daftar mekanis untuk diikuti langkah demi langkah. Ini adalah ekspresi dari sebuah pola pikir tertentu. Pola pikir kepemimpinan yang tenang dan penuh kesadaran. Pria stoik tidak menggunakan psikologi untuk mengendalikan hasil. Ia menggunakannya untuk memahami realitas. Ia tahu bahwa ketertarikan tidak ditaklukkan dengan paksaan, melainkan ditumbuhkan dengan kehadiran, rasa hormat, dan pengendalian diri yang tak tergoyahkan. Berhentilah mencoba menjadi apa yang kamu pikir dia inginkan. Jadilah pria yang dalam, jelas dan benar-benar ingin tahu. Pahami sifatnya, kuasai dirimu sendiri, dan perhatikan bagaimana dinamika berubah. Kamu tidak hanya akan menjadi lebih menarik, kamu akan menjadi mustahil untuk diabaikan. Ini adalah Stoic Nexus.